kita masih membahas tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penurunan tekanan uap. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih larutan. Untuk pengertian titik didih larutan, kalian sudah paham apa itu titik didih. Nah, sebagai contoh, jika kita mendidihkan misalnya dua wadah, yang satu isinya pelarut saja, misalnya air, yang satu lagi isinya adalah larutan, misalnya air gula. Kira-kira mana yang akan titik didihnya lebih tinggi? Nah, kalau kemarin tekanan uap pelarut lebih tinggi daripada tekanan uap larutan, nah kalau ini sebaliknya, titik didih larutan akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarutnya. Makanya disebutnya juga sebagai kenaikan titik didih larutan. Kalau kemarin tekanan uap itu menurun, disebut sebagai penurunan tekanan uap. Nah, sekarang bagaimana kita cara menentukan kenaikan titik didih suatu larutan? Kenaikan titik didih larutan dilambangkan dengan delta TD. Adapun rumusnya, delta TD itu sama dengan TD larutan dikurangi TD pelarut. Lihat perbandingannya. Kemarin tekanan uap larutan itu, penurunan tekanan larutan sama dengan tekanan uap pelarut dikurangi tekanan uap larutan. Kalau ini sebaliknya, karena titik didih larutannya lebih besar, maka titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Ini satu rumusnya. Selanjutnya, dari sini kita bisa menentukan titik didih larutan. Jika kenaikan titik didih larutan sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut atau TD dikurangi TD derajat, maka untuk mencari TD itu sama dengan TD derajat ditambah dengan delta TD. Ya, ini rumus yang kedua. Nah, selanjutnya delta TD itu bisa dicari dari KD dikali dengan M. Apa itu M? M itu adalah molalitas, di mana molalitas itu rumusnya massa dibagi AR atau MR dikali dengan 1000 per P. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan kenaikan titik didih suatu larutan. Ini keterangannya. Delta TD itu sama dengan kenaikan titik didih larutan. Satuannya adalah derajat Celcius. Kemudian TD saja, tidak ada derajatnya. Ini adalah titik didih larutan. Sama, satuannya derajat Celcius. Kalau TD derajat atau TD 0, ini adalah titik didih pelarut. Satuannya sama, derajat Celcius. Kemudian ada KD. KD itu adalah tetapan. Jadi untuk tetapan titik didih itu nanti diketahui, atau kalian bisa lihat di buku paket, di tabel itu ada halaman 10. Ini satuannya derajat Celcius per M. M ini adalah molal. Kemudian ada M ini adalah molalitas. Ya, ini bukan molaritas tapi molalitas. Molalitas ini rumusnya adalah massa dibagi AR atau MR dikali 1000 per P. Massanya dalam gram. Kemudian P ini adalah massa pelarut. Kalau ini massa jatuh larut ya. Ini massa pelarut, sama yang namanya massa itu satuannya dalam
Nah, ya. Nah, ini rumusnya. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan kasih contoh soal. Lebih jelasnya sekarang Ibu kasih contoh soal ya. Sebanyak 34,2 gram sukrosa, ml-nya 342, dilarutkan dalam 500 gram air. Jika kadar air sebanyak 0,52 derajat per molar, maka pada suhu berapa larutan sukrosa mendidih? Nah, dari pertanyaan ini mana yang diketahuinya? Nah, sekarang kita cari mana yang diketahui. Di sini ada sebanyak 34,2 gram. Kalau gram berarti ini adalah satuan untuk massa. Berarti ini adalah massa sukrosa. Sukrosa di sini sebagai zat pelarut. Massa sukrosa itu sama dengan 34,2 gram. Kemudian ada ml-nya, ml sukrosa itu sebanyak 342. Nah, kemudian dilarutkan dalam 500 gram air. Berarti ini adalah massa pelarut atau massa air. Air sebagai pelarut dan sukrosa sebagai zat pelarut. Massa air itu dilambangkan dengan P. P-nya 500 gram. Nah, kemudian ini ada KD. KD adalah tetapan titik didih. KD itu sebesar 0,52 derajat Celcius per molar. Nah, yang ditanyakan pada suhu berapa larutan sukrosa mendidih. Berarti ini adalah larutan. Pada suhu berapa larutan. Berarti yang ditanyakan adalah titik didih larutan atau TD. Nah, karena di sini adalah pelarutnya air, sementara kita sudah tahu air itu adalah mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Maka kita ketahui titik didih air atau titik didih pelarut itu sama dengan 100 derajat Celcius ya. Atau untuk mengetahui titik didih pelarut, kalian bisa buka di tabel halaman 10. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ada massa, ada ml, kemudian ada massa pelarut, ada KD, dan ada titik didih. Kita akan gunakan rumus yang mana? Nah, kita cari TD-nya. TD itu adalah rumusnya TD pelarut ditambah dengan delta TD. Nah, sekarang TD pelarutnya sudah ada. Delta TD-nya sudah ada belum? Nah, kalau belum kita cari dulu. Kita cari delta TD. Karena di sini ada massa, ada ml, ada P, dan ada KD. Kita cari delta TD dengan menggunakan rumus KD dikali massa dibagi ml dikali 1000 per P. Nah, sekarang tinggal masukkan. KD-nya di sini ada 0,52. 0,52. Kemudian masanya 34,2, ml-nya 342 dikalikan 1000, P-nya adalah 500. Nah, saya uraikan hasilnya. Sini 0,52 dikali 34,2 dibagi 342 itu sama dengan 0,1 dikali 1000 dibagi 500 itu sama dengan 2. Maka diperoleh hasil 0,104 derajat Celcius. Nah, ini baru delta TD. Sementara yang kita cari adalah TD. Kita masukkan ke rumus yang ini. TD itu sama dengan TD derajat ditambah dengan delta TD. TD derajatnya adalah 100 derajat Celcius karena ini adalah air.
Jadi 100 derajat Celcius ditambah dengan delta TD 0,104 derajat Celcius. Maka hasilnya 100,104 derajat Celcius. Nah, ini adalah titik didih larutan yang kita cari. Nah, sekarang lihat perbandingannya. Tadi sebelumnya titik didih pelarut atau titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Sementara titik didih larutan adalah 100,104. Lihat perbandingannya. Lebih besar yang mana? Nah, di sini adalah lebih besar titik didih larutan. Nah, inilah yang disebut dengan kenaikan titik didih larutan. Jadi, titik didih larutan harus lebih besar dari titik didih pelarut. Ini kesimpulannya. Kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Di sini ada, tentukanlah massa molekul relatif atau MR suatu zat jika 3 gram zat tersebut dilarutkan dalam 100 gram air dan larutan mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. KD air diketahui 0,5 derajat Celcius per molar. Nah, ini bedanya kita sekarang akan menentukan massa molekul relatif. Kalau tadi kita menentukan titik didih, sekarang kita menentukan massa molekul relatif. Jadi kita bolak-balikan rumusnya ya. Yang diketahui apa? Kita cari yang diketahuinya dulu. Di sini ada 3 gram zat, berarti ini adalah massa zat, karena zatnya belum diketahui. Kita sebut saja massa zat itu sebanyak 3 gram. Kemudian dilarutkan dalam 100 gram air, berarti ini adalah massa air atau massa pelarut, dilambangkan dengan P, sebanyak 100 gram. Kemudian larutan mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. Nah, ini adalah larutan mendidih, berarti ini adalah titik didih larutan atau TD. TD-nya 100,26 derajat Celcius. Kemudian diketahui KD-nya sebesar 0,52 derajat Celcius per molar. Nah, karena ini pelarutnya masih air, maka sama dengan yang tadi. Air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi, tekanan didih titik didih pelarutnya adalah 100 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah MR atau massa molekul relatif. Nah, dari mana kita akan mencari MR? Nah, rumus yang ada MR-nya itu tadi yang mencari delta TD. Ya, delta TD itu sama dengan KD dikali massa dibagi MR dikali 1000 per P. Nah, kita akan cari MR-nya. Nah, sekarang delta TD-nya sudah ada belum? Kita cari delta TD-nya dulu. Dari mana kita cari delta TD? Delta TD itu sama dengan TD larutan dikurangi TD pelarut. TD larutan di sini ada 100,26. Ya, kita masukkan 100,26 dikurangi TD pelarutnya adalah 100. Maka ini 100,26 dikurangi 100 derajat adalah 0,26 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus yang ini. Delta TD itu sama dengan KD dikali massa dibagi MR dikali 1000 per T. Kita masukkan delta TD-nya itu 0,26 sama dengan KD-nya
0,52, masanya 3 gram, mm-nya yang akan kita cari. Kemudian 1000 dibagi massa airnya adalah 100 ya. Jadi 1000 per 100 itu sama dengan 10 ya. Sekarang kita uraikan. 0,26 itu sama dengan 0,52 dikali 3 dikali 10 per ml. Maka kita rubah posisinya. ml itu sama dengan 0,52 dikali 3 dikali 10 dibagi 0,26. Jadi hasilnya 15,6. Ini kita jumlahkan semuanya, kalikan 15,6 dibagi 0,26. Itu hasilnya adalah sama dengan 60. Jadi mr zat tersebut adalah 60. Sekarang kalian silahkan kerjakan latihan soalnya. Halaman 14 diuji pemahaman 1.2 nomor 3 dan nomor 4 saja. Kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian pertemuan berikutnya nanti akan Ibu periksa. Nah, cukup sekian materi kita pada kali ini. Jangan lupa latihannya dikerjakan. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.